Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jamaah rahimakumullah. Al-Quran bukan hanya membahas tentang halal dan haram, bukan hanya menunjukkan kita kepada jalan yang benar, tapi juga di situ ada kaitannya tentang sains yang bisa dibuktikan dalam kecanggihan teknologi sekarang ini. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang makanan dan sains. Dan Al-Quran dan sains seakan-akan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Seperti halnya kita ibaratkan koin, satu warnanya berbeda atau gambarnya berbeda, yang satu juga gambarnya berbeda. Ini tidak bisa dipisahkan jamaah. Al-Quran pun demikian. Antara kitab suci itu, kitab suci Al-Quran dan sains tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sehingga dari sinilah kita sangat-sangat yakin bahwa Al-Quran ini turunnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling mengetahui segala bentuk yang ada di dunia ini. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Kitab itu tidak ada keraguan sama sekali. Andaikan misalkan ada keraguan, pasti dari dulu orang-orang Arab tidak akan ada yang mau beriman. Andaikan banyak keraguan, pasti orang-orang yang meneliti tentang Al-Quran dari orang-orang Barat tidak akan mungkin masuk Islam. Karena memang kaitannya dengan sains ini sangat luar biasa sekali. Sekarang atau hari ini kita akan berbicara Al-Quran dan sains dalam konsep makanan yang ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan atau memberi gambaran tentang makanan yang baik di dalam Al-Qur'annya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, di sini kita bisa melihat bahwa yang menjadi mukhatab, orang yang diomongi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang beriman. Wahai orang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah kalian dari hal-hal yang baik yang telah aku berikan rizki kepada kalian. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika memang padanya kalian menyembah. Jamaah rahimakumullah, yang bisa kita garis bawahi di sini adalah kulu min thayyibat. Makanlah dari hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik itu seperti apa? Apakah kalau memang sudah dibumbui itu adalah baik? Tidak semuanya yang dibumbui itu adalah baik. Karena di sana banyak makanan-makanan halal, makanan haram yang dijual bebas. Dan itu dibumbui. Dan itu enak. Bukanlah dagingnya yang menjadikan enak, tidak, tapi bumbunya itulah yang kemudian menjadikan enak. Contoh seperti halnya suweke ular, suweke kata misalkan. Ini enak jamaah, kata orang yang pernah memakannya. Tapi yang membuat lezat itu bukanlah dagingnya, tidak, namun bumbu yang ada di dalamnya. Itu makanan haram tentunya. Ya, difda, kata, ular. Karena dia hidup di dua alam, darat serta laut atau air. Maka ini haram hukumnya. Kenapa seperti itu? Hal-hal yang berbisa itu haram hukumnya, tidak boleh. Berbahaya untuk
manusia. Tentu ada hal-hal ya yang dalam konsep kesehatan ini tidak diperbolehkan karena di situ mungkin mengandung racun dan lain sebagainya. Tapi kemudian penekanan dari thayyibat, hal-hal yang baik itu ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya yang lain, ya ayuhan nas, wahai manusia. Ini bukan hanya orang-orang yang beriman, tapi manusia semuanya. Artinya orang kafir pun harus menghindari makanan-makanan ini kalau memang kesehatannya pengen terjaga. Karena banyak nih orang-orang yang makan tiap hari ya tanpa menghindari makanan, apakah itu mengandung zat kimia yang berbahaya untuk tubuhnya ataukah tidak. Yang penting dia makan, yang penting dia kenyang, selesai dia baru 40 tahun meninggal. Stroke dia, jantung dia, kolesterol tinggi dia, diabetes mellitus, wassalam, mati dia. Maka ini harus dihati-hati jamaah. Konsepnya Allah berfirman di sini, ya ayuhan nasu, kulu min thayyibati, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai para manusia, makanlah dari muka bumi ini halalan thayyiba, yang halal dan yang baik. Bukan hanya baik saja tapi tidak halal, tidak. Karena banyak sekali makanan-makanan atau minuman di luar sana yang haram hukumnya. Baik kalau memang haram, mengandung zat kimia yang berbahaya untuk tubuh kita, maka ini haram dalam Islam. Nasi campur boraks misalkan, atau nasi ya campur sianida misalkan. Ini haram. Meskipun nasinya adalah boleh halal. Nasi kalau memang sudah dimasak ya itu halal hukumnya. Namun kalau misalkan masakannya itu adalah 7 hari yang lalu sudah basi, halal atau haram? Haram, karena ini berbahaya untuk tubuh kita. Makanan yang sudah basi ya, atau hewan yang sudah disembelih sudah berbulan-bulan lamanya, sudah bau basi ya, sudah ada belatung-belatungnya, maka haram hukumnya untuk kita konsumsi. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Jadi jamaah rahimakumullah, bahwa makanan kita mengetahui adalah sumber energi untuk pertumbuhan juga bagi kita semuanya, bagi anak-anak untuk pertumbuhan, untuk kesehatan kita, untuk kesehatan jiwa, untuk keturunan pula. Dari makanan pula yang baik-baik, kalau kita konsumsi akan mengandung protein yang baik untuk anak kita. Bayangkan kalau misalkan itu adalah makanan yang haram, sementara yang memakan itu adalah ibu-ibu hamil, maka jamaah rahimakumullah, kita pastikan dia akan mewarisi sifat jahat dari makanan yang dimakan tersebut karena mengandung keharaman. Juga demikian makanan yang kita konsumsi jauh dari kata halal karena didapatkan dari rizki yang tidak baik, mencuri, merampok, menzolimi orang lain, dan lain sebagainya. Ini adalah haram. Dan makanan yang kita makan nanti, jika sudah menyatu ke dalam tubuh kita, menjadi daging, menjadi protein, menjadi air dia, satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Sementara makanan itu adalah dari hal yang haram, maka fannaru aula bihi, nerakalah yang akan menghancurkan makanan haram tersebut. Nauzubillah min dalik.
Maka hati-hati jamaah. Kalau kita memberikan makanan kepada anak kita dari rizki yang tidak halal, maka seakan-akan kita memberikan bara api kepada anak-anak kita. Makan nih, makan, makan. Masya Allah. Ini tidak boleh. Di dalam ayat yang lain, Allah juga menekankan kepada kita, hurrimat alaikumul maitah. Haram, hal-hal yang haram nih. Diharamkan kepada kalian semuanya. Bangkai, waddam, darah, walahmul khinzir. Jelas ini ya. Daging babi, wa ma uhilla li ghairillah. Dan hewan-hewan yang disembelih bukan karena Allah. Wal munkhaniqatu, yang tercekik, yang jatuh, yang ditanduk oleh hewan, wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sub'u illa ma dakkaitum, dan hewan-hewan yang telah dimakan oleh hewan buas, illa ma dakkaitum, kecuali kalian telah menyembelihnya, wa ma dubiha 'alan nusubi, dan hewan yang disembelih untuk berhala-berhala, haram hukumnya kita memakannya. Kita menyembelihannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Menyembelih dia untuk Tuhan selain Allah, maka haram hukumnya untuk kita semuanya. Jamaah rahimakumullah. Al-Quran juga berbicara banyak tentang buah-buahan. Dalam ayat yang lain disebutkan fal yang duril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia melihat makanannya. Anna sababnal ma'a sabba. Sesungguhnya kamilah yang menyirami makanan tersebut. Artinya tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh dia. Sayur-sayuran bisa tumbuh. Buah-buahan bisa tumbuh. Karena disirami oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekeringan yang melanda kita tahun ini menyebabkan banyak sekali kerusakan tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran. Kenal ardo syakko, kemudian aku membelah bumi itu sebelah-belahnya. Fa'ambatsna fiha habba, dan aku tumbuhkan di situ biji-bijian. Wa inaba wa qadba, inab, anggur, wa qadba, dan sayur-sayuran. Wa zaitunan, wa nakhla, dan buah zaitun, dan kurma, wa hadaiqa gulba, dan hadiqah. Hadiqah itu adalah taman-tamanan, gulba, yang luas sekali. Ini jamaah rahimakumullah. Allah berbicara tentang buah-buahan. Kita banyak mengkonsumsi buah-buahan, maka sehat kita. Badan kita akan sehat. Karena buah-buahan itu, kalau kita konsumsi banyak-banyak, mengandung zat, di mana zat itu adalah baik untuk tubuh kita. Sebagai antioksidan, ya, sebagai agar tubuh kita itu tidak gampang terkena penyakit. Makanya kenapa orang Jepang itu awet muda mereka. Selain faktor dari lingkungan atau cuaca mereka yang sangat dingin sekali, mereka juga banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Inilah yang menyebabkan tubuh mereka tampak segar. Di umur 40 tahun mereka tetap celing. 50 tahun mereka tetap celing. Kencang wajahnya. Tidak seperti kita 40 tahun. Di Indonesia ini banyak orang yang meninggal di umur 40 tahun. Karena jantung, kolesterol, darah tinggi pula. Masya Allah. Ini karena apa semuanya? Karena makanan yang kita konsumsi ini tidak sehat. Banyak mengandung kolesterol mungkin, ya, dari
santan-santan, goreng-gorengan yang tidak baik untuk tubuh kita, sehingga memicu penyakit yang sangat kronis sekali, yang berbahaya untuk tubuh kita. Ini kita harus menghindarinya. Dan makanan seperti itu ya dijual bebas dari mulai ujung Indonesia sampai ujung Indonesia yang sebelah timur. Padahal kita tidak tahu yang dibuat untuk menggoreng itu apakah memang higienis ataukah minyak yang sudah 2 bulan lamanya atau 2 minggu lamanya dicampur lagi. Nggak tahu kita. Apakah yang kita konsumsi itu memang benar-benar higienis dari ayam yang baru fresh ataukah sudah tiren, mati kemarin, ya. Kemudian diawetkan seakan-akan itu adalah hewan yang fresh, ya. Kemudian diolah sedemikian rupa dengan bumbu-bumbu yang enak, ya. Ini berbahaya sekali jamaah rahimakumullah. Makanya kalau memang kita mau menghindari makanan-makanan seperti itu, lebih baiknya kita masak sendiri di rumah. Dan itu lebih sehat jamaah. Kecuali kalau memang kita tahu bahwa makanan yang telah dimasak itu adalah baik, ya, pedagangnya adalah amanah, maka silahkan, tidak mengapa. Kalau ada indikasi ke arah tidak baik, berbahaya sekali untuk tubuh kita. Kemudian dalam Al-Qur'annya Allah juga mengatakan yanbutu lakumuz zar'a waz-zaituna wan nakhila wal a'nab min kullis samarat. Allah lah yang menumbuhkan untuk kalian zar'a, tumbuh-tumbuhan, waz-zaitun dan zaitun, buah zaitun, wan nakhil dan kurma, wal a'nab dan anggur-anggur, min kullis samarat dari setiap tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya itu semuanya adalah ayat-ayat bagi orang-orang yang bisa berpikir. Kalau kita berpikir tentang makanan yang baik untuk tubuh kita, maka sesungguhnya itu adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Konsumsi sayur setiap hari, insya Allah akan menjaga tubuh kita dari hal-hal yang kurang baik, akan mengurangi sembelit kita. Orang susah BAB, kenapa? Karena konsumsi sayurnya jarang, minumnya juga jarang, konsumsi buahnya juga jarang. Harus dihati-hati. Jamaah rahimakumullah. Dalam ayat yang lain, ya, Allah juga menerangkan kepada kita. Allah berbicara tentang daging. Nah, daging ini baik untuk dikonsumsi. Karena di sana banyak sekali mengandung hal-hal yang baik untuk tubuh kita. Di antaranya adalah daging ini baik untuk mereka yang kurus, yang kekurangan gizi. Sehingga untuk menambah gizi adalah dengan daging. Juga untuk menguatkan otot-otot tubuh kita. Juga untuk kekuatan diri kita. Tapi sekali lagi jangan banyak konsumsi daging. Setiap hari daging. Tanpa dibarengi dengan olahraga yang baik. Minumannya pun kurang baik. Yaitu minuman bersoda. Atau kopi-kopi yang ada kafeinnya sangat tinggi sekali. Dan lain sebagainya. Ini berbahaya untuk tubuh kita jamaah. Makanya di situ Allah juga mengatakan wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'un wa minha ta'kulun. Dan dialah yang menciptakan binatang ternak untuk kalian semuanya. Dan padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai daging rumah, ya, wa manafi'un dan bermanfaat untuk kalian. Wa minha ta'kulun dan kalian memakan dari
daging tersebut. Jamaah rahimakumullah, banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dari daging. Dari hewan, kulitnya bisa kita konsumsi. Apalagi di Indonesia ini pintar sekali kalau masak ya. Masakan yang paling lezat di dunia ini adalah Indonesia dan Thailand. Saya sudah membuktikannya ketika waktu saya di Mesir. Berbagai makanan yang ada di dunia ini, saya mengetahuinya adalah yang paling segar, paling enak kita konsumsi adalah makanan Indonesia. Dengan rempah-rempah yang sangat luar biasa sekali. Dengan campuran bumbu yang luar biasa. Sehingga dipadukan disitulah menjadi masakan Indonesia. Dan masakan Indonesia ini, jamaah rahimakumullah, ya, kental dengan olahan-olahan seperti halnya rendang misalkan, santan misalkan. Kalau memang kita konsumsi tiap hari, berbahaya untuk tubuh kita. Bukan berarti saya mengharamkan makanan-makanan tersebut, tidak. Sewaktu-waktu kita memakannya oke-oke saja. Tapi kalau kita konsumsi tiap hari, ya, sementara kita tidak mau olahraga, aktivitas kita di bawah gedung ber-AC pula, berbahaya untuk tubuh kita, jamaah. Yang mereka sudah gemuk, jangan konsumsi daging yang banyak. Daging ini boleh kita konsumsi, khususnya untuk ibu-ibu hamil. Karena daging ini mengandung senyawa, di mana senyawa itu akan membuat tubuh kita, ya, menjadi banyak darah. Dan ini dikonsumsi itu untuk ibu hamil agar apa? Agar janinnya itu yang membutuhkan banyak darah dalam pembentukan sel-sel yang ada di dalam tubuhnya itu semakin kuat, jamaah. Maka dibutuhkanlah konsumsi daging yang banyak ketika waktu hamil. Juga ada konsumsi sayur-sayuran tentunya, tidak mungkin daging terus karena membuat sembelit tentunya. Ini jamaah rahimakumullah. Orang yang kurus makanlah daging. Ya, karena dia kurang gizi. Makanlah daging yang banyak, insya Allah gizinya baik, tubuhnya akan gemuk. Kemudian olahan dari daging dan susu yang ada di dalam hewan, ya, bagaimanakah kita bisa mengolah susu itu menjadi mentega, yogurt, ya, kemudian mix susu, kemudian krim, dan lain sebagainya. Banyak sekali olahannya. Dari tulangnya pun bisa kita jadikan olahannya itu berupa bakso tetelan. Dari kulitnya, selain kita buat untuk rebana, ya, kulitnya disamak, kemudian dibuat untuk kerajinan berupa rebana, juga bisa kita konsumsi. Diirisi kecil-kecil, ya, menjadi kerupuk mungkin, digoreng lagi, atau menjadi olahan berupa makanan yang lezat pula. Kemudian Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'annya tentang ayam dan unggas, di mana kita juga boleh mengkonsumsinya. Walahmi tayrin mimma yashtahun. Dan daging burung yang kalian sukai, kalian inginkan. Artinya kita bisa menggarisi di sini walahmi tayrin, daging burung. Berarti unggas di sini. Allah berfirman tentang unggas. Bagaimana Allah menyediakan lapangan pekerjaan kita bukan hanya menjadi seorang PNS saja, tapi di sana menjanjikan sebagai seorang peternak ayam, peternak burung puyuh, peternak burung. Burung itu ada yang burung konsumsi makanan, ada yang burung untuk keindahan, ada yang burung untuk diambil suaranya, didengarkan suaranya sangat merdu. Ini adalah lapangan pekerjaan yang tidak terbatas di dunia ini, jamaah.
sangat luar biasa sekali. Makanya nggak perlu bingung para mahasiswa, nggak perlu bingung untuk mencari pekerjaan. Karena lapangan pekerjaan itu sebenarnya bisa kita buat sendiri. Bagaimana kita hanya berpikir saja. Kemudian hewan laut. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwallazi sakharal bahra. Allah lah yang menundukkan lautan litakulu minhu supaya kalian bisa memakannya darinya. Lahman tariyan, lahman, daging yang segar, wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha. Dan di dalam lautan tersebut kalian bisa mengambil atau mengeluarkan perhiasan yang kalian pakai. Wataral fulka mawakhira fihi, dan kalian melihat perahu-perahu yang berlayar padanya agar kalian mencari sebagian dari rizkinya, litabtaghu min fadlihi la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan-hewan laut di sini sangat banyak sekali. Apalagi Indonesia, jamaah rahimakumullah, adalah bibir lautnya yang paling panjang sedunia. Bisa kita bayangkan, kita adalah negara perairan yang dipisahkan satu sama lain dengan laut. Jawa dengan Madura dipisahkan laut. Madura dengan Kalimantan juga dipisahkan dengan laut. Kalimantan dengan Sulawesi dipisahkan dengan laut. Dan itu adalah bibir pantai terpanjang sedunia. Andaikan kita bisa mengolahnya atau memanfaatkan pantai yang panjang itu, betapa kayanya negara kita. Ini jamaah rahimakumullah, nelayan kita harusnya berprinsip seperti itu. Bukan hanya nelayan tradisional, tapi mereka adalah nelayan-nelayan yang dibekali IT yang jelas, yang pintar, dengan kapal yang berteknologi tinggi, sehingga sekali ngangkat langsung semuanya terangkat. Ini untuk kemaslahatan kita semuanya. Kita manfaatkan lautan ini sebaik-baiknya, karena ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak negara-negara di luar sana menginginkan seperti halnya Indonesia, namun tidak bisa jamaah. Kita malah membuang sampah-sampah sembarangan sehingga ketika waktu musim hujan itu terbawa ke laut dan kena laut kita. Ikan yang memakan kotoran-kotoran dari pembuangan limbah kita. Ini bahaya sekali jamaah. Kalau memang kita terus-teruskan, maka spesies hewan-hewan yang ada di lautan tidak akan memberikan kemanfaatan untuk kita. Dan kitalah yang rugi. Maka mari kita jaga laut kita agar Allah memberikan kemanfaatan itu sebanyak-banyak mungkin. Kemudian jamaah rahimakumullah, Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'annya tentang minyak. Bagaimana Allah mengatakan wasajaratan takhruju min turi sina tambutu biduhni. Dan pohon yang mengeluarkan di Tur Sinai, yaitu gunung yang ada di Sinai, kebetulan saya sudah pernah naik ke puncaknya, akan mengeluarkan duhnun, minyak di situ. Wasibghun lil akilin, dan ini baik untuk dikonsumsi. Nah ini jamaah rahimakumullah, minyak baik dikonsumsi. Kenapa? Karena di situ bisa kita buat apa saja. Kita buat sabun mungkin, kita buat lilin, kita buat masak di situ, kita buat jelly untuk rambut kita dan lain sebagainya. Ini adalah hadis Al-Quran dan sains yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.